Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Hari ini kita bersama-sama kembali membaca sejarah yang mulia dari insan yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pertemuan yang kemarin, di video yang kemarin, kita membahas tentang keislaman dari paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bergelar Imam Syuhada, ialah Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dan saat ini kita membahas tentang penyebab keislaman dari sahabat Nabi Muhammad SAW, ialah Sayyidina Umar ibn al-Khattab, yang luar biasa. Awalnya orang yang sangat membenci kepada Nabi, kemudian di akhirnya menjadi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab sebelum masuk Islam sangat benar-benar membenci, bahkan tidak mau untuk dekat Nabi Muhammad, bahkan sangat mendolimi kepada siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi masuk Islam karena berkah dari doa Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Ibni Mas'ud dan sahabat Anas radhiyallahu anhu ma'ardahuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aizal Islam bihabbir rajulain ilaik. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan dua orang yang kau cintai. Siapa itu? Bi Umar ibn al-Khattab atau bi Abi Jahl bin Hisham, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab dan Amr bin Hisham, yang mana asli nama dari Abu Jahal. Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mengabulkan doa Nabi Muhammad, sehingga Allah memilih hidayah tersebut diberikan kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kapan Sayyidina Umar ibn al-Khattab masuk Islam? Ba'da salasati ayyam min islami Hamzah radhiyallahu anhu, yaitu tatkala 3 hari setelah dari keislaman paman Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab ini pernah di malam hari berada di Ka'bah, kemudian mendapati Nabi Muhammad SAW sedang mendirikan sholat. Pada saat itu Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy bahwasanya ini bukan firman Allah, tapi ini adalah karya orang yang tukang syair, si penyair. Ketika Nabi Muhammad SAW sholat, Sayyidina Umar pun mendekat dan mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Haqqah. Fajala Umar yastami ilal Quran. Sayyidina Umar semakin untuk penasaran mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah masuk di dalam ayat innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun, yang dianggap oleh orang kafir Quraisy bahwasanya Al-Qur'an merupakan karya dari tukang syair, maka Allah Subhanahu wa taala tidak diam sehingga dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, wa ma huwa biqauli syair, tidaklah Al-Qur'an ini hanyalah firman Allah, bukan dari karya tukang syair. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali kalian beriman atau mempercayai Al-Qur'an tersebut. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, beranggapan kultu kahin, mungkin karya si tenung atau tukang dukun. Wala biqauli kahin. Rasulullah melanjutkan ayatnya, wala biqauli kahin. Al-Quran ini bukanlah karya tukang tenung atau dukun. Qalilan ma tadzakkarun, sedikit sekali kalian mengambil peringatan dari Al-Quran tersebut. Tanzilum mir rabbil alamin, yang mana Al-Quran ini turun dari Tuhan semesta alam, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW membaca ila akhir surah, sampai akhir surat, qala fawaqa al-islam fi qalbi, sehingga pada saat itu muncullah keinginan Sayyidina Umar ibn al-Khattab untuk memeluk agama Islam. Dari kisah ini Sayyidina Umar ibn al-Khattab tetap ingin memeluk agama Islam, akan tapi Sayyidina Umar masih terdapat, mohon maaf, dari agama yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhurnya, sehingga Sayyidina Umar bin Al-Khattab menentang keras dan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika hendak
Sayyidina Umar ibn al-Khattab keluar dari rumahnya sambil membawa pedangnya, bertemu dengan seseorang yang bernama Nu'aim bin Abdillah. Dikatakan bahasanya, faqala aina ta'ammad ya Umar, ta'ammada ya Umar. Wahai Umar ibn al-Khattab, mau kemana kamu? Tujuanmu mau kemana? Jawaban dari Sayyidina Umar, uridu an aqtula Muhammad. Aku ingin membunuh Muhammad. Setelah hendak ingin membunuh Nabi Muhammad, ditanya kembali, apa kamu sudah merasa aman jika dirimu membunuh Muhammad? Bagaimana keadaanmu terhadap Bani Hashim dan Bani Zuhrah pada saat itu? Kemudian Sayyidina Umar pun terdiam. Seraya ditanya lagi, apa kamu ingin qala afala adulluka alal ujbi ya Umar? Apa kamu mau aku berikan kabar yang akan membuatmu takjub ya Umar? Maka Sayyidina Umar pun penasaran sambil mengatakan, coba sampaikan kabar itu. Dikatakan, inna ukhtaka wa khintaka, sungguh saudara perempuanmu dan iparnya telah meninggalkan wataraka dinaka, telah meninggalkan agama yang kau anut saat ini. Sayyidina Umar pun semakin marah, kemudian berpaling. Tujuan yang awal ingin membunuh Nabi berpaling dan sehingga menghampiri rumah dari saudara perempuannya. Ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab hatta atahuma wa indahuma, ketika mau datang sudah mendekat dari rumah saudara perempuannya, di dalamnya terdapat Khobab bin Arad, yang mana pada saat itu sedang membaca, mereka di dalam rumah tersebut membaca surat Toha. Ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab sudah semakin mendekat dari rumah tersebut, falamma sami'a Khobab, Khobab sudah terdengar bahwasanya Sayyidina Umar sudah dekat dari rumah tersebut, tawara fil bait. Apa yang dilakukan oleh Khobab tersebut? Khobab bersembunyi karena takut datangnya dari Umar ibn al-Khattab. Wasatarat Fatimah, sehingga ditutupilah, disembunyikan oleh Fatimah. Siapa itu? Ukhtu Umar, saudara perempuannya Umar ibn al-Khattab. As-Sahifah, dari Al-Quran tersebut disembunyikan juga oleh saudara perempuannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab mendengarkan apa yang telah dibaca oleh saudaranya di dalam rumah tersebut, bertanya, apa yang kau kerjakan? Aku telah mendengar apa yang kau baca saat ini. Sayyidina Umar ibn al-Khattab semakin penasaran, kemudian dikatakan oleh Sayyidina Umar, apa yang kalian baca wahai saudara-saudaraku semuanya? Faqala lahu khintuhu, kemudian iparnya pun menjawab, ya Umar, araita in kana al-haq fi ghairi dinik. Wahai Umar ibn al-Khattab, apakah kamu ingin melihat ada agama yang lebih benar daripada agamamu saat ini? Sayyidina Umar pun marah sehingga menghampiri iparnya. Fajat ukhtahu farafa'atu an zawjiyah. Sayyidina Umar menghampiri dan meloncat kepada ipar tersebut. Fara'athu, maka saudaranya itu mengangkat Sayyidina Umar agar tidak berada di bawah, berada di atas iparnya tersebut, dari suami si Fatimah ini, saudara dari Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar marah dan memukul hingga memukul saudara perempuannya yang bernama Fatimah, dan gelisah menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab kepada saudara perempuannya. Sehingga Sayyidina Umar ibn al-Khattab dengan penyesalan tersebut dan rasa malunya, waqala autuni hadal kitab alladzi indakum faqra'uhu, wahai saudaraku, berikanlah kitab yang kau pegang tersebut, yang kau sembunyikan dariku, serta bacalah kepadaku. Faqalat ukhtuhu, saudara perempuannya mengatakan, menjawabnya, innaka rijsun, engkau masih najis wahai saudaraku Umar bin al-Khattab, wala yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang sudah suci, orang yang telah suci. Fakum faktasil, maka berdirilah, kemudian mandilah, bersucilah. Faqama faktasalah. Sayyidina Umar pun mengikuti arahan dari saudaranya. Summa akhadal kitab, kemudian Sayyidina Umar memegang Al-Quran tersebut. Faqara bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar pun mengatakan, asma thayyibat thahirah, ini nama yang sangat-sangat indah
dan suci. Summa qara'a Thaha, dibacakanlah surat Thaha, membaca surat Thaha hatta intaha ila qauli, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sehingga Sayyidina Umar ibn al-Khattab memberikan tanggapan, ma'asana hadal kalam wa akramah, alangkah luar biasa firman Allah Subhanahu wa taala ini, dilluni ala Muhammad, maka ayo antarkan aku, tunjukkan aku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aghadahu Umar sayfa, Sayyidina Umar menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa pedang, masih membawa pedang. Ketika Nabi Muhammad SAW tidak dihampiri oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, maka Khobab keluar dan mengatakan kepada semua yang ada di sana, faqala absyir ya Umar, berikan kabar gembira wahai Umar, fa inni arju an takuna da'watar Rasul sallallahu alaihi wasallam laka lailatal khamis. Aku berharap dari berkah doa Nabi Muhammad SAW untukmu pada saat itu terjadi pada malam Kamis, sebagaimana doanya Nabi, Allahumma aizal Islam bi Umar ibn al-Khattab atau bi Abi Jahal ibn Hisham. Pada saat itu doa Nabi Muhammad SAW agar Allah SWT memuliakan agama Islam ini dengan dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, dan yang kedua adalah Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Sayyidina Umar kemudian tetap untuk ingin menghampiri Nabi Muhammad SAW sambil membawa pedangnya. Hatta atadar, sampai di rumah yang dituju, yaitu rumah yang ada Nabi Muhammad SAW. Fadarabal bab, Sayyidina Umar pun mengetuk pintu. Faqama rajul yanduru min khilalil bab. Kemudian sahabat tidak langsung buka, tapi melihat di sela-sela pintu bahasanya terdapat Sayyidina Umar yang sedang membawa pedangnya. Fa akhbar Rasulullah SAW, dan dikabarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahasanya Umar ini telah datang di depan rumah. Faqala lahum Hamzah, Sayyidina Hamzah pun memberikan jawaban, memberikan tanggapan. Malakum qalu Umar, ada apa dengan kalian? Semua sahabat mengatakan ada Umar ibn al-Khattab. Faqala wa Umar iftahul bab, kalau itu benar Umar, buka pintunya. Sayyidina Hamzah langsung yang menghadapi Umar ibn al-Khattab. Fa in kana ja'a yurid khairan badzalnahu lahu, kalau Umar bin Khattab menginginkan kebaikan, maka aku siap untuk melayani, untuk memberikan semua untuk Umar bin Khattab. Wa in kana ja'a yurid syarron qatalnahu bi sayfi. Sayyidina Hamzah mengatakan, apabila Umar bin Khattab datang untuk keburukan, untuk ketidaknyamanan, maka aku yang akan membunuhnya dengan pedang Umar ibn al-Khattab. Wa Rasulullah SAW dakhilun yuha ilaihi, Rasulullah SAW berada di dalam, kemudian diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi. Fakharaja ila Umar hatta laqiya fil hujrah, kemudian Rasulullah SAW yang keluar menghampiri Umar ibn al-Khattab dan ditemukan bertemu dengan Nabi fil hujrah. Fa'akhadha bimajami sawba wa hamailisaf, kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil Umar bin al-Khattab, summa jabadahu jabdatan syadidan, ditarik dari pakaian Umar bin al-Khattab oleh Nabi Muhammad SAW. Faqala amma anta muntahiyan ya Umar, sampai kapan dirimu wahai Umar? Hatta yanzilallahu bika minal khizi wan nakal ma nazala bil Walid bin al-Mughirah, apa kamu masih menunggu nanti sebagaimana diturunkan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kepada Walid bin Mughirah? Maka Nabi Muhammad SAW mendoakan, Allahumma hadza Umar ibn al-Khattab, ya Allah ini Umar ibn al-Khattab, Allahumma aizal Islam bi Umar ibn al-Khattab. Maka doanya Nabi Muhammad SAW, ya Allah muliakanlah Islam ini dengan Umar ibn al-Khattab. Faqala Umar, maka Nabi Muhammad SAW setelah mendoakan Sayyidina Umar, menarik pakaian dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Padahal saat itu Nabi Muhammad SAW ketika menarik, Sayyidina Umar ibn al-Khattab membawa pedangnya, dan didoakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW agar dimuliakan Islam ini dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Faqala Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan sungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aslama, Sayyidina Umar pun masuk Islam. Fakabbar ahlud dar, maka saat itu semua para sahabat yang berada di dalam rumah tersebut bertakbir, melantunkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga banyak yang terdengar di daerah dekat masjid tersebut.
Karena Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar setelah masuk Islam tidak berhenti dari sana. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq di sana di An Umar qala, ketika Sayyidina Umar lama aslamtu tadzakartu, ketika aku telah masuk Islam, aku teringat bahasanya penduduk Mekah sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Apa? Qalat qultu Abu Jahal. Dan yang paling saya ingat adalah Abu Jahal, yang paling membenci Nabi Muhammad SAW. Fa'ata itu, maka aku mendatangi Abu Jahal sampai di depan rumahnya, kemudian aku ketuk pintunya. Wa qala ahlan wa sahlan. Si Abu Jahal mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, ahlan wa sahlan. Ma ja'abika, ada apa engkau datang ke rumahku? Qala ji'tu li ukhbiruka anni qad amantu billah wa bi rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepadamu wahai Abu Jahal, aku kabarkan, aku benar-benar telah datang kepadamu untuk mengabarkan, sungguh aku saat ini telah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sadaqtu bima ja'abi, aku percaya apa yang telah dibawa diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Jahal marah mendengar kabar yang disampaikan oleh sahabatnya awalnya, yaitu Umar ibn al-Khattab, saat ini telah mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mendoakan Umar bin Khattab, qabhakallah, semoga Allah memburukkan dirimu wahai Umar, wa qabha majid tabi, dan semua akan diburukkan apa yang telah datang darimu, yang sampai darinya, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Umar alangkah beraninya, sungguh beraninya ketika setelah masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW, berkah dari doa Nabi Muhammad SAW, tidak hanya diam saat itu, langsung menghampiri kepada penduduk Mekah yang pada saat itu sangat-sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Umar diriwayatkan beliau keliling ke kota Mekah sambil mengatakan, aku telah masuk Islam, siapa yang berani menghadangku? Coba hadang diriku, aku tetap mengikuti apa yang dibawa, yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Inilah keberanian Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dan inilah tidak lepas dari doa dari Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat itu yang awalnya penduduk Mekah berani memusuhi Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan, memusuhi sahabat Nabi Muhammad secara terang-terangan, ketika masuknya Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, orang penduduk Mekah semakin untuk khawatir, semakin untuk takut, seperti biasanya terang-terangan, sehingga tidak berani karena masuknya Islam Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Mudah-mudahan di kisah Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengikuti Nabi Muhammad SAW ini menjadikan diri kita untuk semakin cinta kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, semakin mengikuti apa yang dicontohkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, karena tidak lain itu semua dari ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di video ini kita terus untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin menambah cinta kita dalam membaca sejarah-sejarah yang mulia Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.